saya Franciscus Samuel. Saya merupakan CPNS Pranata Keuangan APBN terampil dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemaparan saya mengenai profil instansi unit kerja saya, tugas dan layanan, serta refleksi diri saya setelah melalui pembelajaran di agenda 3 ini. Yang pertama, instansi unit kerja saya adalah Balai Jasa Konstruksi Wilayah 3 Jakarta. Tujuan dari balai ini menurut Permen PU nomor 1 tahun 2025 pasal 180, Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan juga pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Tujuan dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah adalah untuk melakukan pemberdayaan dan pengawasan di bidang pembinaan jasa konstruksi secara wilayah. Kegiatan utamanya mencakup peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, pengembangan infrastruktur, pengumpulan data sumber daya konstruksi, serta pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan di wilayahnya. Untuk struktur organisasi sendiri, itu kepala balainya adalah Pak Priyono. Lalu ada kepala seksi perencanaan yaitu Ibu Maria Rufa, dan juga ada kepala subbak umum dan tata usaha yang saat ini jabatannya masih kosong karena Kasubag TU sebelumnya dipindah tugaskan belum lama ini. Saya sendiri sebagai Pranata Keuangan APBN berada di bawah naungan Kasubag TU. Untuk peran dan layanan, peran yang bisa saya berikan sebagai CPNS Pranata Keuangan APBN adalah melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya bertanggung jawab terhadap proses administrasi keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, saya memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan dilakukan secara tertib, efisien, dan akuntabel untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional balai. Yang kedua itu adalah layanan. Saya mendukung penyelenggaraan layanan pembinaan jasa konstruksi melalui pengelolaan keuangan yang efektif dan juga akuntabel. Layanan yang saya bantu hadirkan antara lain, yang pertama, pengelolaan anggaran kegiatan seperti pelatihan, sertifikasi tenaga kerja konstruksi, dan koordinasi pembinaan stakeholder jasa konstruksi. Penyusunan dokumen keuangan seperti DIPA, SPP, SPM, dan juga LPJ. Monitoring pelaporan realisasi anggaran untuk mendukung evaluasi kinerja kegiatan, dan yang terakhir mendukung proses pengadaan barang dan jasa dan juga pembayaran honorarium, perjalanan dinas, serta kegiatan operasional lainnya. Lalu selanjutnya adalah standar layanan yang harus dicapai. Sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, standar layanan yang harus saya capai meliputi kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang berlaku mengenai keuangan negara dan juga SOP internal Kementerian PU, lalu ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen anggaran dan laporan keuangan, lalu keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses pengeluaran dari pelaporan keuangan, dan juga yang terakhir efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan tetap menjaga kualitas pelayanan. Kontribusi saya sendiri terhadap pencapaian tujuan Balai Jasa Konstruksi, yaitu meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta mendukung pembinaan jasa konstruksi nasional. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, saya memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan balai dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai peraturan, sehingga mendukung tercapainya output dan juga outcome lembaga secara optimal. Pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel juga mendukung reputasi institusi sebagai lembaga pemerintah yang profesional dan juga berintegritas. Terakhir, refleksi diri saya mengenai Smart ASN. Jadi Smart ASN yang sudah saya jalankan, menurut saya adalah saya sudah berupaya menjalankan beberapa ciri Smart ASN, khususnya dalam hal integritas, profesionalisme, dan juga penguasaan teknologi informasi. Saya selalu berusaha mengerjakan tugas secara tepat waktu, akurat, dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, saya juga aktif untuk mencari tahu aplikasi keuangan seperti Sakti, serta terus belajar memahami sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik. Lalu hal-hal yang masih bisa ditingkatkan yaitu adalah pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem pengelolaan keuangan APBN, termasuk aplikasi seperti Sakti dan mekanisme revisi anggaran, dan juga kemampuan komunikasi saya
lintas bidang agar koordinasi dengan unit lain menjadi lebih efektif dan tidak terjadi miskomunikasi, khususnya dalam proses administrasi dan pengambilan keputusan. Lalu hal-hal sederhana yang menurut saya dapat berdampak pada kinerja layanan unit supaya menjadi lebih baik dan berdampak. Yang pertama itu adalah meningkatkan kecepatan dan kejelasan dalam penyampaian informasi keuangan kepada unit teknis agar proses pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dan minim kesalahan, dan juga membuat panduan ringkas atau checklist pengajuan dokumen keuangan untuk mempermudah proses administrasi dan mengurangi revisi, sehingga pelayanan itu menjadi lebih cepat dan juga akurat. Sekian dari saya, terima kasih.